ya, ada posisinya kira-kira gitu. Mana yang kategori kritis, mana yang kategori darurat, mana yang kategori berbahaya, kira-kira begitu. Tentu dibutuhkan itu bajakah-bajakah yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bisa ketemu kembali dengan kami channel Oyot Bajakah. Kami berharap semoga Bapak Ibu Saudara diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang hari ini ditimpa musibah sakit, mudah-mudahan segera dicabut, segera disembuhkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, kami di sini akan mengambil, ya, kita curhat, kita berbagi dengan Bapak Ibu Saudara sehubungan dengan adanya bajakah, kira-kira begitu. Intinya begitu intinya. Sebelum menikmati sajian dari kami mengharap dengan segala hormat sudi kiranya untuk membantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe dan like-nya, dan bila dipandang perlu share dan komennya. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berkenan. Oke Bapak Ibu Saudara, kami pesan dalam hal ini, karena ini berbicaranya dari hati ke hati dan berurutan. Mungkin kalau hanya diambil sepotong-sepotong mungkin kemungkinan akan gagal paham. Oleh karena itu perhatikanlah sampai selesai, dengan di skip-skip. Oke, kami di sini akan mengambil tema yaitu beli bajakah itu pakai logika atau pakai label. 2L, label and logika, kira-kira begitu. Jadi kalau kita pakai label, tentu bagaimana kita membeli atau menjual bajakah yang tadinya tidak menarik menjadi menarik, yang tadinya enggak bagus menjadi bagus, yang tadinya jelek menjadi menarik. Kira-kira begitulah intinya, agar orang lain tertarik untuk membelinya, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kita berpikir secara logika, dalam pengertian pada umumnya kita ini kan, maaf, orang yang berobat atau niatnya, ikhtiarnya berobat dengan bajakah itu tentu kebanyakan itu adalah penyakit-penyakit yang kategori kanker atau kategori kritis dan kategori kronis. Maaf, bukan yang lain itu tidak perlu, bukan seperti itu maksud kami. Kebanyakan itu adalah bagi mereka-mereka yang menderita kanker, tumor atau penyakit kritis dan penyakit kronis. Apa itu kritis? Ya, kritis itu identik dengan yang namanya darurat, identik dengan yang namanya penyakit yang membahayakan, kira-kira seperti begitu. Terus kemudian kronis itu sama dengan ibaratkan penyakit yang menaun, ya, kira-kira begitu. Jadi penyakit yang sangat berbahaya, tapi prosesnya itu dijalaninya sangat-sangat lama, kira-kira begitu. Dan kami akan mengambil logika begini. Ada beberapa logika, mungkin kami membuatnya logika himbauan, dan kira-kira pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, kira-kira begitu. Karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang dialamatkan ke kami. Ini juga sebagai bentuk salah satu memberikan gambaran dan sekaligus mungkin jawaban, kira-kira seperti begitu, biar kami tidak sering mengulang-ulang, kira-kira seperti begitu. Jadi kami akan pakai logika yang pertama. Jadi kalau maaf, ibaratkan kita ini ada maling. Maling itu saya umpamakan penyakit lah, kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Jadi kalau maling itu yang nangkap satu orang, nangkap satu orang ini saya umpamakan seperti bajakah lah, kira-kira begitu. Jadi kalau maling itu ditangkap satu orang, dengan ditangkap 2 orang atau lebih,
apalagi yang mereka mempunyai skill, dalam arti mempunyai kandungan atau zat yang diperlukan, itu tentu hasilnya akan berbeda. Itu yang perlu digarisbawahi. Jadi hasilnya akan berbeda apabila kalau satu yang nangkap dibanding dengan 2 orang atau lebih yang nangkap maling, kira-kira begitu. Itu yang perlu digarisbawahi. Yang nomor 2, ibarat kita ini dorong mobil mogok, tentu dibutuhkan orang yang lebih daripada satu. Mungkin 1 orang mampu, kira-kira seperti begitu. Tapi kalau dia dibantu oleh lebih daripada 1 orang, mobil akan segera cepat terdorong, kira-kira seperti begitu. Tentu itu tadi balik-balik ya tergantung dari kemampuan daripada bajakah atau kekuatan daripada orang-orang itu, kira-kira seperti begitu. Yang nomor 3, ibaratkan air banjir. Kita ini air banjir atau air bah, kira-kira begitu. Air bah itu kita umpamakan sebagai penyakit. Tentu kalau kita ingin menghadang atau bahkan mungkin menghalau, kira-kira begitu, itu tentu dibutuhkan oleh yang kekuatannya lebih daripada penyakit itu sendiri, kira-kira seperti itu. Jadi kalau penyakitnya, maaf, yang tadi kategori berat, itu dilawan hanya dengan, maaf, bajakah yang kandungannya kecil, tentu hasilnya akan berbeda, kira-kira begitu. Bisa atau mungkin bahkan akan larut, kira-kira begitu, kalah, kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi yang berikutnya, yang nomor 4 yaitu ya, jadi kita membeli bajakah ini itu tidak sama dengan kita yang namanya beli motor atau beli mobil, kira-kira seperti begitu. Kenapa? Kalau motor atau mobil itu yang dilihat adalah tampilan luarnya. Nah, itu berhubungan dengan tadi yang namanya label tadi itu. Nah, tapi jadi motor atau mobil itu tentu yang dilihat pertama kali itu adalah tampilan luarnya dulu, kira-kira begitu, mereknya dulu, tampilan luar dulu. Mengenai isinya itu belakangan lah, itu pertama kali. Cuman ya bagusnya tampilannya bagus, isinya bagus, itu logikanya. Cuman sekarang kadang-kadang kalau kita berbalik ke bajakah, tidak segampang kita untuk memilih mobil. Mungkin kalau mobil hampir semua orang tahu, tapi kalau bajakah ini ilmunya, kajiannya sangat-sangat terbatas, kira-kira begitu. Jadi memang dibutuhkan oleh orang-orang yang benar-benar di lapangan, kira-kira begitu. Oke, yang nomor 5, yang sementara ini yang terakhir dulu. Yang nomor 5, ibarat kami ini punya pasir 10 ton. Pasir 10 ton itu saya umpamakan penyakit lah, kira-kira seperti begitu. Jadi kalau untuk mengangkut pasir 10 ton tentu kita membutuhkan yang namanya alat angkut. Fakta di lapangan, alat angkut itu adalah ada yang, maaf, kalau kita 10 ton tentu yang ideal itu adalah kelasnya kelas truk, kira-kira begitu. Jadi di bawah kelas truk itu ada yang namanya kelas pickup, kira-kira begitu. Nah, di bawahnya lagi mungkin ada kelasnya lori atau kelasnya angkong. Nah, dari daya angkut untuk mengangkut pasir 10 ton tadi, mungkin Bapak Ibu harus tentu yakin bisa menjawab kira-kira mana yang paling tepat, kira-kira begitu. Apakah yang di bawahnya truk tadi bisa, kira-kira begitu. Pertanyaannya bisa, cuman masalah waktu, atau mungkin bisa, tidak bisa, mungkin bahkan nggak mungkin yang namanya terangkut, atau mungkin kalau istilah penyakit nggak mungkin penyakit akan terobati, kira-kira begitu. Itu mengenai bahasa logika kami. Terus kemudian kami juga setengahnya himbau. Jadi sekarang ini banyak yang namanya bajakah beredar tadi. Ada yang pakai label, ada yang enggak, kita tidak pakai logika. Karena apa? Tidak tahu dan beli asal bajakah, kira-kira begitu. Jadi dengan banyak yang beredar, bungkus, merek, itu banyak tampilannya dibuat memang benar-benar sangat menarik. Jujur, sangat-sangat menarik. Kami banyak yang terus terang menggiurkan dengan fasilitas, dengan ya dikemas sedemikian rupa. Bagaimana tadi kalau saya kasihkan bayangan,
Kita kalau beli motor atau beli mobil tentu tampilan luarnya dulu, tidak melihat dulu bagaimana bajakahnya itu sendiri, untuk apa kira-kira kita menderita apa, kira-kira begitu. Himbauan kami yang pertama adalah teliti sebelum membeli, itu yang pertama himbauannya. Yang kedua, tanyakan sebelum memutuskan, kira-kira begitu. Itu wajib ditanyakan. Tanyakan kemana? Ya, kalau ibu atau bapak atau saudara membeli, ada yang mempromosikan, ada nomor yang bisa dihubungi, tanyakan yang menurutku sedetail mungkin, kira-kira begitu. Jangan langsung cepat-cepat diputuskan. Ibu yakin baru diputuskan untuk membelinya, kira-kira begitu. Terus nomor 3 tadi sudah kami singgung, jangan tergiur dengan harga-harga atau label-label yang sangat menggiurkan, kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ini banyaklah yang namanya bajakah-bajakah itu asal bajakah. Kemungkinan nanti juga akan kami bahas mengenai kira-kira apa-apa yang kategori wow, yang kategori berlebihan, mungkin insya Allah akan kami kasihkan gambaran juga nanti di video yang lain, kira-kira begitu. Jadi setelah adanya tadi, maka kami menyimpulkan kira-kira begitu. Nah, pertanyaan besarnya, jadi penyakit bapak ibu saudara itu kategori yang mana, kira-kira begitu. Apakah kategori yang tadi kritis, kronis, atau penyakit yang ya mungkin di bawahnya itu, atau mungkin yang biasa. Maaf, bukan kami meremehkan penyakit biasa, bukan. Artinya tentu penyakit ini kan ada klarifikasinya, ada posisinya, kira-kira gitu. Mana yang kategori kritis, mana yang kategori darurat, mana yang kategori sangat-sangat berbahaya, kira-kira begitu. Tentu dibutuhkan itu bajakah-bajakah yang berkualitas, kira-kira begitu. Jadi untuk menjawab ini kami tidak bisa memberikan kesimpulan. Silahkan Bapak Ibu menyimpulkan sendiri. Kami memberikan gambaran, komentar di tangan Bapak Ibu saudara. Apabila ada yang merasa ingin bercurhat, silahkan juga hubungan dengan ke WA kami atau di komentar, kira-kira begitu. Oke, sebelumnya kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.